Yo, what's up guys? So welcome back to Best Channel YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, di samping gue sekarang ini adalah TV terbaru dari Sony di tahun 2022, yaitu Sony X90K. Update dari seri sebelumnya yaitu X90J ya. Jadi J ke K, J ke K. Abjad gitu kan, naik satu, ngerti ya? Nah, TV Sony dari seri X90 itu tuh dari awal pas PS5 launching bisa dibilang sebagai TV combo terbaik buat PS5 karena udah pakai panel 4K 120Hz plus ya di kualitas gambar yang bagus banget, bisa memaksimalkan potensi dari si PS5-nya ini. Sama satu lagi tuh secara harga untuk TV 120Hz seri ini tuh yang bisa dibilang paling value for money lah dari segi harga dan kualitas gambarnya. So yes, kita akan share, gue pengen share ke kalian review lengkapnya, jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, pertama kita unboxing dulu aja. Jadi ini dia untuk box dari X90K yang varian ini 55 inci ya. Ada juga ukuran yang lebih gede di 65 dan 75 plus tahun ini ada yang 85 inci. Oke, nah di luar boxnya as always kalian bisa ngecekin fitur-fitur utama dari Smart TV Sony seri X90K ini, yaitu penggunaan Bravia XR prosesor dan juga Full Array LED yang artinya TV ini punya local dimming LED ya. Nah sekilas gua share Full Array LED ini tuh beda ya sama Edge LED atau TV LED pada umumnya. Full Array LED ini tuh menggunakan backlight lampu LED yang banyak di bagian belakang ya. Jadi setiap sisi-sisinya ini tuh dia ada LED-nya, yang mana artinya dia tuh punya tingkat keterangan panel yang lebih tinggi, kontras warna yang juga lebih bagus dibandingkan sama TV yang cuma pakai backlit LED standar dari samping biasanya ya, atau Edge LED. Biasanya TV-TV yang harganya murah itu tuh pakai teknologi si Edge backlit LED tadi. Nah bedanya adalah ya kurang lebih di Edge LED ya tingkat keterangan, kontrasnya pasti lebih kurang. Oke, lanjut kita cekin unboxingnya. Pertama-tama kita buka dulu aja bagian atas karena ada aksesorisnya. Mulai dari ada kaki-kaki, kemudian ada remote, serta kabel-kabel dan manual pendukung. Nah, untuk remote-nya ini ada update baru nih dari Sony, di mana dia pakai remote yang ukurannya lebih kecil dan juga lebih simple dibandingkan sebelumnya. Nah, sebelumnya Sony itu pakai remote yang tinggi ya, dan itu selalu dipertanyakan karena masih ada tombol-tombol angkanya. Dan sekarang akhirnya di tahun 2022 ini di-update jadi lebih simple, lebih minimalis, dan ya bisa dibilang sejalan dengan konsep pemerintah yang bakal digitalisasi TV di tahun 2022 ini. Oke, lanjut aja ke TV-nya. Sekarang kita langsung angkat box-nya ke atas ya. Biasanya TV-TV yang di atas 60 inci nih yang metode bukanya seperti ini. Jadi ini bisa dibilang segi proteksinya udah aman, dan pas kita buka pun juga di dalam box-nya udah TV-nya masih diproteksi lagi pakai si kayak dus gitu ya. Nah, langsung aja kita pasang. Oke, guys, so here we go. Kita cekin aja in terms of design. Ya, TV ini udah nggak usah ditanya deh ya, kayak ceper gitu, elegan, wah banget. Dan minimalis sih gue bilang ya. Branding Sony-nya ada di kiri bawah yang kecil banget, nggak ada di tengah, jadi sama juga mirip sama tahun lalu punya. Dan dari segi kaki nih, yang gue baru tahu ternyata pas gue cek, dia tuh punya dua konfigurasi. Jadi selain opsi yang ceper gini, which is yang menurut gue favorit dan keren banget, karena tuh bisa tinggiin dikit, ada di mesti buka sedikit ya. Dia tuh bisa mengakomodir soundbar. Dan yang gue paling suka sih sebenarnya bagian belakang dari TV ini karena keren gitu ya. Walaupun ya kita nggak bisa lihat, tapi pas dilihat keren banget. Oke, kita cek ke bagian portnya sekalian pas kita di belakang. Paling atas ada 2 buah USB, ada optical audio out, ada headphone jack 3,5 mm dan juga video input, 4 HDMI yang mana 2 paling bawah itu udah kompatibel dengan eARC, dan juga ada 4K 120Hz buat gaming, ada LAN RJ45, dan terakhir adalah port buat antena TV. Proses setup juga simpel banget karena pakai Google TV ya, kalian bisa
bisa login aja email Google kalian, cuma entah kenapa gue nggak nemuin opsi untuk login dari smartphone yang biasanya lebih simpel, jadi harus login manual, ngetik-ngetik di TV-nya. Habis itu cukup straightforward sampai ke home screen-nya yang udah pakai Google TV ini. So, karena ini TV combo sama PS5, first thing yang gue cobain, yang gue tesin adalah fitur gamingnya, yaitu VRR atau Variable Refresh Rate up to 120Hz. Kemudian ada ALLM atau Auto Low Latency Mode. Nah, ini cuma bisa dipakai di slot HDMI 3 dan HDMI 4 ya. Cuma HDMI 3 tadi biasanya buat soundbar harusnya. Jadi HDMI 4 yang kepake buat PS5 atau kalau kalian pakai gaming PC itu juga bisa, tinggal dicolokin aja ke sana. Tapi pas kemarin gue coba pertama, itu tuh ternyata mesti update software dulu. So, yes, reminder aja buat kalian kalau nanti abis ya beli TV-nya mesti di-update dulu aja software-nya ya, agak repot sedikit. Setelah update baru nanti nongol settingan untuk VRR dan langsung bisa disetting aktif untuk HDR sama VRR di PS5-nya juga gitu. Nah, untuk games yang support up to 120Hz sendiri itu udah semakin banyak di tahun 2022 ini. Jadi fiturnya bakalan kepake banget kalau kalian juga punya TV dengan panel 120Hz. Nah, satu game yang gua tes adalah game Dirt 5 yang compatible up to 120Hz. Ini game yang kemarin kayaknya gratis buat PS Plus member ya. Dan di sini emang kerasa smoothness-nya enak banget buat game racing ya. Dan ada beberapa game lain juga yang gue pengen coba nanti di 120Hz. Kita ngomongin kualitas layarnya aja, yang dari segi kualitas picture quality menurut gue oke banget. Kita tes juga pakai Spider X Elite dan kita dapat tingkat keterangan brightness HDR itu up to 700 nits. Coverage warna juga termasuk oke di 96% sRGB dan 71% DCI-P3. Viewing angle termasuk oke walaupun pakai panel VA. Dan so far sih dari TV-TV yang gue pernah coba, TV Sony selalu ngasih kualitas gambar dan motion terbaik ya. Jadi dia tuh ada yang bikin smoothness motionnya juga ada di sini, udah terinclude semua di XR prosesor yang ada di TV Sony X90K ini. Nah, penggunaan full array LED dari tuningan warna Sony juga bisa menghasilkan kualitas gambar kontras yang memanjakan mata banget. Memang kalau di-compare dengan TV OLED yang ya harganya lebih tinggi ya, terutama di scene yang gelap, warna hitamnya memang masih nggak sepekat panel OLED yang emang pixelnya mati pas nampilin warna hitam alias dia itu true black gitu ya, sama kayak HP kalian kalau yang pakai panel AMOLED atau OLED gitu. Tetapi pas di-compare di scene yang terang, menurut gua ya 11-12 lah kualitas gambarnya. Sama-sama bikin gua dan anak-anak di studio ini pas nonton movie di TV ini tuh kayak wow. Nah, sekarang bahas movie. Satu yang menarik di sini adalah ini dia, Bravia Core, di mana ini tuh kayak semacam Netflix-nya film-film yang diproduksi sama Sony ya. Jadi kayak OTT lah bisa dibilang ya. Nah, Spider-Man, Venom itu tersedia di Bravia Core ini. Dan pas gua tanya ke Sony Indonesia, katanya service ini tuh cuma tersedia di X90K dan juga yang OLED A90K gitu ya. Jadi TV terbarunya Sony di tahun 2022 aja. Nah, kalau kalian beli TV ini juga kalian akan dapat sejenis kayak kredit, jadi 5 kredit. Ini gue sekarang tinggal 4 karena gue udah pakai buat redeem film terbarunya yaitu Spider-Man No Way Home yang masih belum ada di stream provider lain ya, cuma ada di Bravia Core ini aja. Dan di sini juga kita dapat kualitas audio dan visual sekelas bioskop dengan format IMAX DTS ya, jadi keren banget emang. Pas ditonton tuh berasa kualitas videonya, kualitas audionya itu kayak wah banget. Cuma memang kita perlu internet yang kenceng karena katanya format dari ini pure streamnya Sony ini butuh bitrate hingga 80 megabit per second. Dan ngomongin Netflix juga sekalian buat kalian yang langganan, di TV ini juga punya namanya Netflix Calibrated Mode yang bisa ngasih opsi warna yang ya bisa dibilang mendekati original movie-nya dengan picture quality terbaik lah dari algoritmanya TV Sony. Sip, lanjut ke kualitas audio dari TV ini. Menurut gue juga udah oke. TV ini pakai teknologi Sony Acoustic Multi Audio di speakernya, dan pas kita tes nonton tadi di film Spider-Man juga ini oke banget, bagus. Cuma memang kalau ada budget lebih ya bisa banget nambahin speaker atau soundbar, pasti bahkan lebih nampol lagi karena TV ini juga kompatibel dengan Dolby Atmos via port HDMI 3 eARC-nya tadi. Oke, satu hal yang gue paling suka dari TV ini tuh adalah si remote kecil ini yang berasa beda banget. Gue punya TV Sony 2 ya, satu di kantor dan satu di rumah. Remote-nya masih yang gede-gede, jadi pas pegangnya itu berasa modern banget, gue suka banget dan gampang pakainya gitu ya.
Dan ini juga udah ada Google Assistant, jadi kalau kalian pengen pakai voice comment itu juga langsung bisa, namanya aja TV Google ya. Dan hopefully ini bakal dijual secara detail di Indonesia karena gue pengen. Dan kayaknya juga ada satu lagi remote versinya, yaitu versi yang ada backlit-nya kalau kalian beli yang OLED. Dan satu lagi itu ada namanya Bravia Cam yang mana ditaruh di atas TV-nya gini. Nih gue belum cobain juga, tapi gue ada di website-nya ada. Itu fungsinya katanya bisa mengoptimalisasi audio dan video tergantung posisi kita nonton. Dan itu juga bisa dipakai sebagai webcam untuk video conference chat, plus ada juga gesture-gesturnya gitu. So yes guys, I think itu aja udah semua gua sampein soal TV Sony X90K ini, dan paling yang belum harganya ya. Dan pas banget video ini dibuat lagi ada promo nih guys buat si Sony X90K, diskon 1 juta rupiah jadi 13.999. Dan ya kalau disimpulin dari harganya sih menurut gua seri X90K ini masih lah ngasih value for money yang oke ya. Di harga segitu kalian tuh dapat fitur yang komplit setara TV flagship, panel 120Hz dengan VRR, ada auto low latency, ALLM buat gaming, XR prosesor, full array LED backlit, remote-nya juga baru, desainnya juga elegan, dan ya kelas TV premiumnya Sony lah. Kalau ada budget 15 juta sih, ini yang gua bakal rekomen buat dibeli. Tapi kalau ada yang lebih murah, itu kalau gua cek memang dengan panel 120Hz, mungkin buat kalian yang pengen PS5, ada seri tahun lalu, Sony X85J, tapi itu masih HLED, belum full array LED kayak yang X90 ini ya. Jadi picture quality-nya pasti masih di bawah dengan margin yang lumayan. Tapi kalau ada budget lebih ya kalian ambil yang seri OLED aja gitu, udah the best. Oke, that's all. Thank you so much guys for watching. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian ada pertanyaan boleh aja langsung ditulis di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka dan pengen support terus Spesialotech, bantu dengan klik tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe dan hidupin notification-nya. Itu aja, nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Resume nih, baru ada di sini. Ntar kena copyright ya, jangan apa ya.